سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا ببركاته وبمقداره آمين. قال باب الصلاة التطوع، bab tentang salat sunnah. An Rabi'ah bin Malik al-Aslami radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sar fa qultu as'aluka murafaqataka fil jannah faqala Abdullah fa qultu wa qala fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud ila akhirih. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini membaca sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Jalil, imam yang sangat agung, sangat besar, Al-Hafidh, seorang yang hafal 100.000 hadis sanad dan matanya, yang mana gelar ini diberikan oleh seorang hafidh pula yang mentasbih kitab Ihya Ulumuddin yang bernama Imam Al-Iraqi, yakni Al-Imam Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar Al-Asqalani Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullah, yang dikenal dengan nama Ibnu Hajar. Banyak kisah yang beredar tentang Ibnu Hajar, bahwasanya Ibnu Hajar itu dibilang anak batu. Di mana kisahnya yang masyhur, ada seseorang di dalam gua karena betul jadi punya otak tak masuk ilmu, akhirnya merenung di dalam gua tersebut. Sampailah batu itu dideteksi air sampai bolong. Itu kisah yang beredar. Tapi itu kisah nggak tertuju kepada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kalau ada yang menisbatkan kisah itu pada Imam Ibnu Hajar, maka kisah itu salah. Mungkin itu Ibnu Hajar lain. Karena Ibnu Hajar ada banyak. Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Ibnu Hajar Al-Haytami, ada Al-Haytami, macam-macam namanya Ibnu Hajar. Dan Ibnu Hajar dia bukan anak batu artinya. Tentang Hajar batu itu. Sama kayak Ibnu Katsir. Apa arti Katsir? Banyak. Ibnu Katsir banyak anak. Ini salah, satu bahasa salah. Katsir itu namanya orang. Jadi orang, ya mungkin orang tua kita dulu namanya anaknya apa ya? Hijau. Ada orang namanya macan. Ada yang kedua lagi tongki namanya. Ada lagi namanya dia peyang. Ada yang namanya Katsir. Banyak. Contoh adanya Nabi, namanya Kila. Apa Kila? Kila bukan balik, bukan anjing. Tapi itulah nama-nama dulu ya. Nah termasuk ini kakeknya Ibnu Hajar namanya Hajar. Namanya apa? Hajar. Kayak Siti Hajar. Jadi bukan anak batu. Beliau menyebutkan dalam salah satu bab, yakni tentang salat sunnah, di mana Rabi'ah bin Malik al-Aslami radhiyallahu anhu berkata pada Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepada kata Rasul, sal itu dalam bahasa Arab asalnya sa'ala yas'alu, dia namanya is'al, dihazaf isnya jadi sal. Nah, mintalah. Ajib ya. Ada sahabat yang Nabi suruh ente minta mana? Masya Allah. Kalau kita orang alim, kita orang soleh, kita minta doa. Betul? Kita datang minta doa. Bib, wahai aneh. Itu kita malah hari. Tapi kalau ini sahabat Nabi kan, Nabi yang nyuruh dia minta sama Nabi.
bengkak, itu yang namanya sorban. Setelah itu mendengar hadis Nabi, mendengar kalam Nabi, satu pun kalam nggak meleset Abu Hurairah. Bahkan Abu Hurairah dites sama ulama, tahun ini dites baca hadis ini, tahun depan dites lagi baca hadis yang sama, nggak berubah sama sekali. Coba kalau kita disuruh ngomong ucapan seseorang pasti nggak sama. Makanya kalau kita nyampe minta ke orang, kadang-kadang suka kurang, suka tapi ya apalagi dari media sosial, kopi masuk tempat lain. Nah ini nih sahabat luar biasa, tadi dulu doa minta. Apa kata sahabat ini? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya. Kalau kita disuruh apa yang Nabi minta, kira-kira kita minta apa? Ya orang nak minta apa kira-kira? Minta apa lagi? Atau minta rumah besar? Minta apa kira-kira? Umumnya orang minta kayak coba lihat orang datang ke kiai mana aja, datang ke guru-guru, ngapain ya? Guru bagi wiridan dong, biar kaya. Udah 30 tahun susah mudah, jangan susah. Minta apa? Biar kaya. Wirid yang kedua minta biar orang enak-enak. Udah 40 tahun sebelum mulai 20 senior 40 tahun. Kan orang-orang sini banyak dari pemerintah datang ke guru minta biar. Jarang saya dengar orang datang ke guru minta apa? Guru, saya minta wirid dan biar saya masuk surga. Ada nggak? Nggak ada yang sama. Ada guru yang ente sholat jamaah di masjid. Wah berat. Ada yang gampang-gampang aja. Amal dikit masuk surga baru nanti. Berapa? Sahabat berdarah-darah pengen masuk surga bareng Nabi. Sahabat sedekah semua hartanya pengen masuk surga bareng Nabi. Kita modal seceng mau masuk surga, ngamal di asal seceng, jadi pas seceng masuk surga. Mulai jauh besar. Ini sahabat minta apa? Ya Rasul, aku minta kepadamu, tolong doakan aku biar nanti di surga dekat dengan Engkau. Loh kenapa? Minta dekat sama Nabi. Ada sahabat namanya Taubat. Ini Taubat, sahabat dekat Nabi. Suatu hari Nabi kabarkan, ya Taubat, Anda turun jannah, engkau akan masuk surga. Kita gila nggak ya? Kita tiap hari sholat di As-Salafiyah, tiap hari kita sholat tahiyatul masjid, tiap hari sholat kan juga pengen surga tuh. Bagaimana kalau Nabi kabarkan antum masuk ke dalam surga? Masya Allah, gila nggak? Gila. Sobat bukan gila, sobat sedih, berhari-hari nggak ngaji sobat, sampai Rasulullah nanyain, oleh para sahabat tolong cari sobat, mana sobat sahabat saya? Ditengokin sama sahabat, oh keadaan sakit, datang ke Rasul, ya Rasul, sobat sakit ya Rasul, sobat sakit. Rasul datang menyuruh sobat, menyuruh Rasul, sempat ya. Padahal Rasul insan di dunia wal akhirah, pimpinan manusia dunia akhirat. Rasul kaum, pimpinan kaum dari sahabat untuk menyuruh sahabat. Datang Rasul ke rumah sahabat, lihat sahabat mukanya udah pucat, udah kurus, kemudian nggak terawat, lemes. Ditanya Rasul, wahai sahabat, kalau kenapa kok begini sakit? Bukankah aku sudah kabarkan kau masuk dalam surga? Kata Rasulullah. Apa jawaban sahabat? Ya Rasulullah, benar engkau kabarkan aku masuk dalam surga. Tapi engkau adalah Nabi, orang mulia, derajatmu pasti sangat tinggi di sisi Allah. Sedangkan saya ya Rasul itu pasti berada di derajat dari bawahmu ya Rasul. Orang yang di bawah tidak bisa menjumpai orang yang lebih atas. Nanti saya ketemu dengan engkau ya Rasul. Sekalipun saya masuk surga, saya tidak bareng engkau ya Rasul. Sedih, makanya saya sakit. Kenapa?
saya akan dijamin bersama Engkau ya Rasul. Masya Allah. Kita jangan masuk surga bareng Nabi di emperan surga aja, di pagar surga aja, naik tangga di pagar surga aja, kali itu duduk di lama-lama, belas semuanya itu di surga, di pinggiran surga udah hilang. Ini sahabat kada kira kenapa? Tak barang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seketika turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Masyaallah. Man yuti'illah war rasul. Kata Allah, siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Taatannya kepada Allah Rasul. Ulaika, maka mereka itulah orang-orang yang akan dikumpulkan bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Hasuna ulaika rafiqa. Dzalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi alim. Shadaqallahu alazim. Intinya apa? Ya sobat, jangan sedih. Ente kalau taat kepada Allah dan Rasul, ente baru nabi bukan. Tapi dalam ayat itu tidak ada menunjukkan keterangan waktu. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka sebaik-baik teman kita. Nih, kata saya punya guru. Di situ enggak ada keterangan waktu di hari kiamat. Dalam kaidah tafsir al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang namanya sebuah pelajaran dari sebuah ayat dilihat dari lafaz yang umum, bukan dari sebab yang khusus. Walaupun sebabnya itu khusus buat sesembahan, tapi ini ayat umum. Artinya seseorang bisa berjumpa Nabi, bergaul dengan Nabi, walaupun semasa hidup di dunia. Bukan kita ngomongnya jauh lebih. Karena kalau jumpa sama Nabi yang sultan itu sejaknya panjang. Yang pertama, mimpi dulu ketemu ulama. Udah pernah mimpi ketemu ulama. Yang kedua, mimpi ketemu para wali. Yang ketiga, mimpi ketemu para kutub. Yang terakhir, mimpi ketemu Rasulullah. Nah, orang yang sudah mimpi ketemu Rasul, maka jaminannya nggak bakal mati surga. Ini jaminannya pasti matinya surga. Orang yang pernah mimpi ketemu Rasul pasti matinya surga. Ini jaminan dalam sebuah hadis. Saya pernah baca Rasulullah di mana ini. Habis mimpi ketemu Rasul, mimpi lagi, hijabnya terbuka terus sampai bisa melihat Rasul dalam keadaan sadar. Itulah yang disebutkan para ulama. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu rahimahullah mengarang kitabnya ditalqinkan hadis dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Asy'ari hadir ke masjid di Maulid ini bisa melihat Rasulullah dari keterangan Nabi. Mereka lah yang sudah dibukakan oleh Allah hijabnya antara dari istiqomah dalam ibadah. Kemudian kata Rasul faqala wa balik. Ada lagi kan doa yang pengen kau panjatkan? Kalau kita minta apa lagi? Enak banget ya. Kalau kita kesempatan itu Nabi, ya Allah. Jangan Nabi ya. Saya pernah cerita dulu khutbah di sini, cerita tentang Khalid Soleh Rangkul. Mustajab doa, orang yang paling dijabah doanya Allah Subhanahu wa taala. Belum selesai angkat tangan kubur saja. Kita kalau ketemu beliau ya, mana nanti kita minta apa ya? Bib, banyak apa gitu? Pasti banyak kan? Kalau bisa kita list atau buat ya, kalau lagi umroh, nitip doa, doanya di WhatsApp, list banyak banget. Di antaranya punya rumah, punya mobil, kalau yang banyak permintaan. Ini sahabat
ulama aja kita mungkin kan tidak yang luar biasa. Kemudian faqala kata Nabi fa'inni ala nafsi, maka kalau ente mau dekat kami di akhirat, bantulah aku, ya, bikin kami sujud dengan banyak melakukan sujud. Kita sehari semalam berapa kali sujud? 17 rakaat. Kali bulan berarti 34. Kalau orang mengerjakan sunnah rawatibnya berapa itu? Banyak lagi. Plus ditambah sholat duhanya 8 rakaat. Plus ditambah witirnya 11. Plus tambah tahajudnya. Plus ditambah isyraqnya. Plus ditambah sholat-sholat mutlaknya. Banyak tuh. Semakin banyak orang bersujud, semakin dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau ada saf nanti di hari kiamat, mungkin kita agak setengah-tengah hari ini. Jangan jauh-jauh dah lihat sampai akhirat. Kemarin waktu hari Nabi Muhammad saya hadir dari Monas, sudah lama nggak hadir beliau. Ada enak datang di Monas. Dulu mau hadir di Monas jam berapa aja parkir dalam. Bisa terbangun tidak? Akhirnya itu petani kembali. Allah Akbar, banget. Datang masuk kami sendiri duit. Itu baru orang sejak kata ini. Bagaimana nanti di hari kiamat? Berapa orang yang kumpul di sekitar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kira-kira kita belah mana kira-kira? Apa dekat dia? Memang biasa ngaji yang salah paruh, pahalanya bagian gender. Jadi coba kita bayangkan gitu ya, bagaimana nanti kita di hari kiamat? Maka disebutkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar ini adalah sahabat Nabi yang masih muda. Ikut perang bareng Nabi umur 15 tahun. Kurang lebih wafat umur 20 tahun. Masih muda. Beliau katakan afidu minan nabi asyra raka'atin. Aku ingat dari Nabi salat sunnahnya 10 rakaat. Raka'ataini qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Wa raka'ataini qabla al-maghrib fi baitihi, di rumahnya. Wa raka'ataini ba'da isya fi baitihi, di rumahnya. Wa raka'ataini qabla subhi fi raka'ataini qabla subhi. Berapa zuhurnya tadi? Berapa zuhurnya? 2. Lebih. Karena lagi masih boleh ya. Kalau 2 pilihan 2 rakaat. Qobliyah ba'diyah. Ya. Maghrib 2 rakaat ba'diyah. Ya. Awal qobliyah. Wa raka'ataini ba'da isya. Wa raka'ataini qabla subhi. Nah di sini ada kalimat fi baitihi. Di mana? Di rumah. Sebagian jemaah bilang bisa seafdal-afdalnya sholat sunnah itu di rumah katanya gitu. Jadi kalau kita sholat sunnah di rumah itu harus bersih. Nah dari hadis ini kita tahu bahwa Nabi ngerjain sholat Zuhur, qobliyah ba'diyah di mana? Karena nggak ada keterangan rumahnya. Pas ngomongin qobliyah maghrib di mana? Di rumah. Pas ngomongin ba'da isya di rumah. Pas ngomongin qobliyah subuh nggak ada rumahnya, berarti di masjid. Nah dari sinilah para sahabat tahu ketika Nabi sholat qobliyah subuh aja kan di masjid itu, Nabi berbaring. Ini amal-amal kita dulu. Nabi ngapain? Berbaring. Ada masih yang berbaring gitu. Dulu saya ya saat jadi amat ya, itu guru-guru kita begitu. Masih ada yang baik, karena balik ya saya. Dari pulas ya. Lagi
balik-balik, udah lewat. Baliknya di sekretariat dari balik ya. Ada hasilnya. Nah, kalau balik ke sini kan di bawah ya, bawah itu di atas. Ada tempat. Bangun dua. Apa yang dibaca lagi? Sahabat dengerin. Allahumma Rabb Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzu bika minan nar salasah marrat 3 kali baca. Berbalik baca Allahumma Rabb Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzu bika minan nar. Dalam riwayat lain dalam kitab Al-Adhkar. Kalau tadi dalam kitab Maratib Dunia. Karangan Syekh Nawawi. Dalam kitab Al-Adhkar disebutkan beda lagi. Bukan tiduran, tapi duduk. Jadi ketika dulu Mbah Hashim Abdul Hamid Pasuruan ditanya, "Mbah keadaan Mbah?" Kan biasanya kalau orang suka bahan. Lu masih ada perbaan aja. Kan pendapat banyak. Buka Al-Adhkar. Di situ Nabi bacanya sampai habis selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbana Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru baca subhanallah bihamdihi subhanallah bil azim astagfirullah baca 40 kali. Kalau yang baca 40 kali dunia ngejar dia walaupun dia dunia ngejar dia kepada dia. Kalau tidak balik kita ngejar dunia juga mau. Ada kayak keamanan sih yang salah yang terjadi dulu hilang. Bagian anak muda nih. Yang muda masya Allah ya banyak ya. Kamu biasa begitu mengajar anak muda jadi anak muda ya. Yang ngajar mana-mana. Dia sadar dia mengajar anak muda. Cuma anak mudanya tahun 70. Anak muda tahun berapa? 70. Jadi muda banget. Nah dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata sholat sunnahnya Nabi gak cuma di mana rumah, tapi di masjid juga. Untuk apa? Untuk nyontohin umat. Nah, dalam riwayat Muslim disebutkan karena idza tala'al fajr la yusalli ila rak'atain fajr. Nabi itu karena dalam ilmu itu karena maknanya munqati, terputus. Kalau ketemunya kayak apa? Karena tidak tolak. Dulu sekarang udah tak. Tidak tolak al-fajr kalau terbit fajar semua sudah. La yusalli Nabi sholat illa rak'atain khafifatain. Melainkan 2 rakaat ringan. Maka salah kaprah orang dia walau terus saja. Kalau mau dia semuanya kelamaan. Karena Nabi ya sunnah melaksanakan ringan. Kenapa ringan? Biar dapat subhanallah bihamdihi. Coba kita karena jangan pikir ya kan. Orang sudah kemudian panjang ingatnya. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan dalam riwayat Aisyah ketika Nabi sholat subuh, qobliyah subuh, hampir-hampir Nabi kayak kagak banyak Fatihah. Hampir-hampir kayak kagak banyak Fatihah namanya. Kan kalau begitu kita begitu juga dong, beda sama kita. Nabi banyak Fatihahnya lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak Ar-Rahmanir-Rahim. Tidak kalau Nabi kalau orang Arab kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Imam favorit asal dia. Imam ulama ini kan ada dulu almarhum Ustaz Haji Rahmat Abadi. Kalau jadi imam Bismillahirrahmanirrahim. Oh anak-anak bisa sekarang ini dulu orang panjang itu terus sekarang panjang dikirim surat karet. Kalau sekarang orang Arab yang kuat
itu badannya kaki kita. Subhanallah bihamdihi, subhanallah la ilaha illallah, subhanallah bihamdihi, subhanallah la ilaha illallah. Badannya pelan, antara pakai mic sama nggak pakai mic. Kalau di kita kan pakai lagi. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Dan banyak enak dengarnya. Makanya lama. Tapi kalau kita ngobrol di Madinah, di Mekah Madinah, di sana tuh suhu jaraknya itu jauh. Pertama azan Bilal itu sejam ukuran 100 ayat. Jadi kalau kita ke Mekah jangan sore ya gitu. Azan sholat ya kopi. Belum subuh bro, itu baru azan Bilal itu. Azan lagi, nah baru azan beneran. Baru kita sholat kopi. Habis kopi satu, assalamualaikum. Ini kita komat ini. Maka sholat. Kenapa? Tadi ngamalin apa? Kalau Nabi luar biasa, sholatnya gelap, selesai salam terang. Sholatnya gelap, selesai salam terang. Kata Syekh Ibnu Hajar ya Syekh tadi dalam kitab Al-Qur'an, biar jamaah dapat sholat jamaahnya malaikat yang ukuran sip malam namanya sip siang. Dia lagi sholat itu. Malaikat kemarin malam tuh. Jamaah apa kita? Kemudian di tengah sholat doa kedua sip malam gantian, sip siang masuk. Jadi dihadiri oleh dua malaikat. Itu dalam kitab Al-Qur'an. Itu hikmahnya kenapa Nabi kok sholatnya panjang dari mulai sahabat kalian siapa-siapa sampai ngelihat siapa-siapa. Itu Nabi. Lalu kemudian dalam hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yada'u arba'an qabla dhuhr. Kata Siti Aisyah lagi, kalau tadi kata Ibnu Umar kemudian zuhur, kata Siti Aisyah tak pernah meninggalkan 4 rakaat. Wa raka'ataini qabla al-ghada dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kata Siti Aisyah tambah 4. Nah, terus bagaimana Ustaz korelasi antara ini hadis 4 sama hadis 2? Inilah pentingnya kita belajar fikih hadis ya. Jadi kalau kita itu banyak kelompok orang pengajian yang kecilin pengajian fikih. Apalagi maaf ya kayak pengajian di kampung dan notabene bahas kitab Safinah. Kita 4 orang yang memang bukan kitab dalil bukan. Karena orang dulu samina wa ta'ala luar biasa. Mereka nggak pakai dalil pun mereka kerjain. Lain orang sekarang. Jamaah majelis hijrah community. Islam itu hijrah, pokoknya ada yang namanya hijrah. Suka nanya dalil. Ustaz, tuh baca tahiyat belum dalilnya apa tuh? Ustaz, tuh baca sholawat sebelum qomat dalilnya apa itu? Ustaz, tuh kok orang barokah begitu dalilnya apa tuh? Selalu nanya apa? Nah, makanya saya baca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang mana beliau seorang pakar hadis dan bermadzhab Syafi'i sebagai bentuk pembelaan ulama-ulama senior saya, guru-guru saya yang selalu dikecilkan lantaran kalau ada nggak bawa kita hadis. Apalagi zaman sekarang zaman itu orang galau, sedih, pengen belajar buka itu. Ketika dia buka itu, yang ada ustaz itu, ya segelintir kan. Ya ustaz, Khalid Basalam, Syafiq Basalam, Subhan Bawazir, Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Itu dulu di dalam itu. Yang kalau ngomong tidak ada di zaman Nabi. Tahlil tidak ada zaman Nabi. Kalau Nabi tahlil, saya tahlil lah gitu. Muncul Ustaz Abu Somad. Ini baru muncul Ustaz Adi Hidayatna. Malah Muhammadiyah. Tapi ada
rakaat di ba'da isya, 2 rakaat setelah isya, wa rakaatain qabla sholatil fajar. Nah, ada pertanyaan gini, kita kan sholat Jumat, seringnya orang sholat Jumat, orang kasar duduk ke begini lagi. Ini kan dalam ini nggak boleh deh, hapuan. Ada orang-orang kadang mungkin belum tahu ilmunya. Dengerin khotib begini, ini maklum. Yang kedua, ketika orang pada kopi ya, dia nggak kopi. Saya ngajar di beberapa kantor, sering buat balik kantor, saya tandai itu orang. Nih, gini nih, gini. Giliran, Allahumma fir muslim nggak angkat tangan kami. Jadi boleh. Pertanyaan ini, salah nggak mereka? Setelah kita telusuri kita betul. Ada kan namanya mausu'ah fiqhiyah kuwaitiyah, ada 50 jilid. Kalau 15 jilid segini, kira-kira 50 semuanya. Ini sampai atas, harganya 10 juta, seharga motor New Zealand. Kira-kira ada kita mau beli kitab 10 juta. Ini kalau saya ngajar di As-Salafiyah. Saya jual kitab Bulughul Maram dengan harga 100.000 rupiah. Kira-kira jamaah pada tiga. PDF. Fotokopi banyak. Mereka, teman-teman kita, saudara kita, ketika buka pengajian, dijual kitab Bulughul Maram, habis terjual. Saya ngajar di Masjid Raya di Jakarta. Itu orang yang sangat tahu ilmu agama. Orang datang ngaji, saya jual kitab, laku habis berapa? Jual poster laku habis. Jual ini Pak. Setiap kali ngaji infak, ini pengajian ini infaknya 1.500.000, 1.200.000, kira-kira gimana saudara? Infaknya itu kotak amal buka 1.500.000. Belum Dr. Haikal Hasan. Kalau saya malam Jumat, kalau beliau malam ini, itu dibuka kotak 5 juta, 9 juta. Itu kotak amal pengajian ya, penuh pengajiannya. Tapi satu hal yang kurang, apa yang kurang? Sentuhan apa ya? Sentuhan maulid. Makanya saya diajarkan di sana untuk mengisi menjadi identitas alimnya hari ini bukan masjid Wahabi, masjid salah, masjid kita. Alim Ali dulu, alim Ali yang tempat nggak mau ke situ, dipikir masjid Wahabi. Kemudian saya masuk, nggak boleh buka kajian ini Bulughul Maram. Alhamdulillah sudah pertemuan ke-75, ya mungkin sekitar hampir 2 tahun kali ini. Alhamdulillah. Makanya ya, kita pengen di masjid lebih maju lagi dengan kita ya membuka kajian-kajian yang mungkin orang sekarang sedang tutup ya. Jangan ada orang kan kadang-kadang ya buru-buru dulu orang tanya jawabnya udah mau sebenarnya Islam tuh ikutin amal tidak aman aja. Ada yang nanya yang malu. Kalau sekarang yang mana orang kritis banget. Ya orang kritis nanya gimana Allah, nanya orang tuanya Nabi surga apa yang macam-macam pertanyaan. Untung nggak tanya Indonesia repot misalnya. Ayo atur doang. Jelas ya. Nah, jadi bagaimana tuh sholat qobliyah Jumat? Apakah ada atau enggak? Memang enggak pernah ya, di zaman Nabi dilakukan. Kenapa? Satu, Nabi azannya cuma sekali. Kapan dilakukan azan? Di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi baru 2 tahun sama Sayyidina Utsman. Kita masih sampai sekarang. Makanya kalau ada masjid yang 1 kali azan jangan salahin. Saya sering ke kantor, saya tanya, Erus, ngurus. Ini begini saya, oke, 1. Kalau 1, maju langsung naik, assalamualaikum, duduk azan buat. Nah, pertanyaan
antara dua azan. Maksudnya qomat dan azan. Ada satu sholat buat siapa yang pengen. Ini hadis namanya hadis umum, berlaku pada semua sholat. Maka nggak ada ya sholat qobliyah dimakruhkan atau diharamkan. Kalau nggak ada ya saran ya. Nah ini hadis berlaku sampai semua sholat. Jadi seandainya pun Nabi nggak melaksanakan qobliyah maghrib, kita boleh sholat kenapa? Nabi pernah melaksanakan boleh. Kalau seandainya pun Nabi nggak qobliyah Jumat, kita kerjakan boleh. Karena Nabi bilang silahkan boleh. Iman syarat. Yang ada hadis Nabi khutbah datang sahabat, ujuk. Nabi tanya, udah sholat 2 rakaat? Belum ya Rasul? Sholat 2 rakaat ya? Sholat dulu 2 rakaat. Sampai keluar hadis, idza dakhala ahadukumul masjid fala tajlis hatta yusalli raka'atain. Kalau kalian masuk ke dalam masjid jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Nah itu yang ada di zaman Nabi. Jadi kalau kita datang juga, imam udah khutbah boleh sholat sunnah 2 rakaat. Nah ini yang dipahami oleh para ulama sebagai sholat tahiyatul masjid. Nah jadi jangan ribut, yang nggak mau sholat qobliyah jangan ribut, yang sholat qobliyah jangan ribut, ini selesai. Jadi kalau kita Allah benar-benar masing-masing punya dalil. Itu yang punya dalil, mereka yang punya dalil. Kemudian dalam hadis yang lain, sallu qabla al-maghrib, summa qala fi salisah liman syaa. Nah, ini yang dipakai qobliyah maghrib. Jadi dalam hadis Nabi itu kalau qobliyah itu enggak mesti. Nabi qobliyahnya di rumah. Nah, sahabat datang dalam Sahih Muslim, sahabat datang ketika ada orang yang udah sholat nih, sampai di sahabat bilang udah sholat maghrib, karena mereka sholat juga banyak. Ternyata qobliyah. Nabi nggak nyuruh, Nabi nggak ngerjain masjid, tapi sahabat mengerjakan satu banyak. Ini menunjukkan bahwa tidak mesti apa yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah. Nabi yang ngerjain belum tentu. Nah, sama kata dalam fikih ada namanya bab amru perintah, ada yang namanya bab tarku meninggalkan. Apa yang diperintahkan bisa wajib, bisa sunnah. Apa yang Nabi tinggalkan boleh. Maksudnya apa sih? Nabi tidak perintah, Nabi tidak sunnah. Jadi kalau kita bikin kajian pada maghrib, Nabi bikin nggak pada maghrib? Nabi ini mubah. Kita ngaji pakai speaker kan? Enggak, ini mubah. Nabi tidak perintah, Nabi tidak suruh, larang. Itu Nabi bab tarku. Nah itulah yang menjadi tolak perbedaan kita dengan sahabat saudara-saudara kita yang lain yang mengatakan itu tidak. Lantaran perbedaan usul tidak saling lagi. Kalau kata mereka, selagi Rasul tidak mengerjakan, namanya bid'ah. Kalau kita Rasul tidak mengerjakan, namanya mubah. Itu doang. Dan kaidah yang mereka pegang itu bahaya. Bukan bahaya buat gimana maksudnya? Nanti akan mudah menyalahkan orang lain. Nanti kalau sholat pakai baju jadi apa? Kita bingung buat dari mulut tadi. Yang membedakan antara orang Islam dengan jahiliyah, orang jahiliyah pakai imamah tapi tidak pakai baju. Orang Islam pakai imamah dan pakai baju. Itu satu. Yang kedua, apalagi celana. Orang Islam pakai gamis, pakai celana. Orang kafir pakai gamis, enggak pakai celana. Orang kafir dalam riwayat Ahmad pakai celana, enggak pakai gamis, enggak pakai celana. Jadi orang kafir itu pakai celana. Makanya orang-orang Nasrani itu kan pakai celana, enggak pakai sarung. Kalau kita mau pakai celana, pakai sarung, pakai gamis, pakai
semua dipakai ujung-ujung itu lah. Makanya dalam hadis yang sunnah pertama nomor 1 gamis celana, gamis celana yang biasa pakai, gamis celana. Yang nomor 2 gamis sarung, nggak pakai tangan, gamis sarung, nggak pakai tangan. Yang nomor 3 gamis doang, nggak sarung doang. Jadi kalau yang gamis sarung celana mungkin ada kali tapi belum tentu ya. Itu mungkin paling panas, paling berat. Tapi fadol kalau mengerjakan itu pakai jubah lagi. Mudah-mudahan pembahasan sekali ini bermanfaat buat kita semua. Kita doakan juga itu kita yang lebih baik besar. Kita doakan lagi dibuat kota mudah-mudahan jadi tidak keselamatan dan jalannya. Kita doakan juga buat almarhum doakan muslim Islamnya dan para penontonnya mudah-mudahan ya dengan selesainya guru-guru kita dan para rahmatullah mudah-mudahan yang boleh saja kesalahannya dan kata-katanya jadi kubur ya Allah di jannah dan yang sedang sakit mudah-mudahan yang terbaik Allah taala bi hadhihi al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Allahumma bihaqqi al-fatihah wa salli al-fatihah wa barakati al-fatihah iftah lana abwaabal khair wa khtim lana bil khair Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid-din wad dunya wal akhirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam